Halo semuanya, oke hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya ampun, kita semua pasti pernah alamin. Gimana caranya biar nggak nyasar? Gimana caranya kita bisa pindah dari titik A ke titik B tanpa pusing 7 keliling? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung banget di tempat yang baru dan ribet? Mungkin di mall yang super gede, festival musik yang ramenya minta ampun, atau di komplek perkantoran yang jalannya muter-muter kayak labirin. Perasaan hilang arah itu nggak enak banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada loh satu alat yang sederhana banget, yang sering kita anggap remeh, padahal itu kunci buat kita bisa jalan-jalan dengan lebih pede. Ini solusi dari zaman dulu yang ternyata masih ampuh banget sampai sekarang. Nah, ayo kita kupas tuntas rahasia di balik solusi yang udah ngebantu orang dari berabad-abad lalu buat nemuin jalan. Jawabannya tuh lebih simpel dan lebih canggih dari yang mungkin kalian kira. Jawabannya adalah denah. Gampangnya gini, denah itu adalah gambar detail yang nunjukin tata letak suatu tempat. Anggap aja ini kayak peta tapi versi mininya, panduan visual yang fokus ke satu lokasi spesifik aja. Intinya tuh, denah itu petunjuk visual paling dasar. Ini bukan sekedar gambar biasa, tapi kayak cerita bergambar tentang sebuah ruangan yang sengaja dibikin buat nuntun langkah kita. Nah, sekarang pasti ada yang mikir, loh bukannya itu sama aja kayak peta? Pertanyaan bagus, yuk kita lurusin bedanya di mana. Soalnya biarpun sama-sama jadi penunjuk jalan, fungsinya itu buat skala yang beda banget. Coba bayangin, kita lagi nge-zoom in. Peta itu ibarat kita lagi lihat hutan dari atas pesawat. Kelihatan semua gambaran besarnya. Nah kalau denah, itu kayak panduan kita pas lagi jalan kaki di dalam hutannya. Nunjukin tiap belokan, tiap pohon, sampai sungainya secara detail. Jadi apa aja sih yang bikin denah itu benar-benar berguna? Yuk kita bedah anatominya, seolah-olah kita lagi ngerakit denah dari nol. Oke, ada 5 elemen kunci nih. Pertama, judul, biar kita tahu ini denah apaan. Terus penunjuk arah, biasanya bentuknya kompas, biar kita tahu arah utara-selatan. Ketiga, legenda, ini kayak kamusnya simbol-simbol di denah. Keempat, skala, buat ngasih kita gambaran soal jarak asli. Dan terakhir, batas area, biar kita tahu denah ini mencakup wilayah mana aja. Semuanya kerja bareng biar kita nggak bingung. Sekarang kita udah tahu isinya apa aja. Terus, intinya buat apa sih? Kenapa denah ini penting banget dalam hidup kita sehari-hari? Fungsinya tuh ternyata lebih dari sekedar nunjukin jalan loh. Fungsinya bisa kita bagi 3. Pertama ya jelas, buat nyari lokasi jadi gampang, misalnya nyari toko di mall. Kedua, denah bantu kita ngerencanain rute paling efisien. Dan yang ketiga, ini yang super penting, denah itu alat dasar banget buat ngerencanain sebuah ruang. Entah itu buat arsitektur, desain interior, atau bahkan tata letak panggung konser. Coba deh bayangin betapa kacaunya bandara tanpa denah yang jelas. Atau susahnya nata kantor biar efisien. Mulai dari nyari gerbang keberangkatan, sampai ngerancang ruang kerja impian, denah itu pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin dunia kita jadi lebih teratur. Oke, sekarang kita loncat ke zaman sekarang. Kita lihat gimana konsep klasik ini ternyata masih hidup dan relevan banget di alat-alat yang kita pakai tiap hari. Aplikasi peta di HP kalian, entah itu buat nunjukin jalan pas nyetir, atau navigasi di dalam gedung, itu semua dasarnya dibangun dari prinsip denah loh. Judul, simbol, skala, semuanya ada di sana, cuma bentuknya digital. Ini bukti kalau konsep denah itu abadi banget. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Dengan teknologi yang makin pintar dan selalu siap nuntun kita, apa jangan-jangan kita jadi terlalu bergantung ya? Apa kita pelan-pelan kehilangan kemampuan alami kita buat baca lingkungan sekitar? Sebuah pemikiran menarik. Terima kasih banyak udah menyimak.